Assalamualaikum, kembali lagi di YouTube channel aku, Mega Senja. Udah lama banget loh aku nggak bikin video, udah hampir mungkin udah 6 bulanan kali ya. Karena aku waktu itu kan lagi hamil, dan itu aku bener-bener mager banget buat bikin video. Terakhir aku bikin video itu bikin masker putih telur kalau nggak salah tuh. Nah itu tuh lagi pengen aja gitu. Nah kesini-sini tuh makin males. Ditambah udah lahiran dong, udah ngurus bayi, udah sibuk ini itu, jadi nggak sempat bikin video dan bingung juga mau bikin konten apa. Nah sekarang aku mau sharing beberapa tips untuk melahirkan normal sebelum HPL. Jadi ini cara-cara aku buat aku bisa lahiran normal sebelum HPL ya. Jadi simak terus. Yang pertama, aku itu banyakin jalan pagi. Aku tuh mulai jalan pagi itu trimester 3. Itu aku jalan pagi minimal itu 30 menit sampai 45 menit. Itu aku karena sekarang lagi zaman corona ya kemarin, jadi aku cuma mondar-mandir depan rumah aja, nggak jauh-jauh. Paling seminggu sekali aku muterin kayak setu gitu di dekat rumah aku ada. Nah itu aku seminggu sekali. Kalau misalkan setiap harinya sehari-hari biasa itu aku paling di depan rumah mondar-mandir sampai 30 menit sampai 45 menit lah. Jalannya sambil dielus-elus perutnya, sambil bilang, sambil afirmasi positif buat dedeknya. Dede cepet lahir ya, jangan lama-lama, yang baik-baik gitu, dielus-elus. Karena kan bayi itu di dalam badan kita, jadi dia tahu isi hati kita ya. Kalau kita omongin yang baik-baik itu pasti dia ngerti, dia paham. Selama hamil kita tuh nggak boleh namanya tuh kayak galau atau mikirin yang macem-macem yang bikin stres. Jadi kita bawa happy aja supaya bayinya itu juga berkembang dengan baik. Gimana ya, kayak kita tuh kalau seneng pasti bawaannya happy aja gitu, kayak sama kayak bayi kita di dalam tubuh kita tuh. Kalau kita happy dia itu ikut happy, tapi kalau kita sedih, stres, atau bawaannya mau marah-marah mulu, sensi mulu, di dalam tubuh ini tuh bayinya itu ngerasain kok nggak enak gitu. Dia juga pasti bisa ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Terus untuk yang kedua, cara aku yaitu aku senam hamil. Nah trimester ketiga juga aku baru ngelakuin senam hamil itu pas 8 bulan sih. Jadi aku bener-bener kayak mager gitu loh. Dari bulan 1 sampai bulan 7 tuh aku bener-bener ya udahlah gimana aja gitu. Terus nah bulan ke-8 baru tuh aku ada kepikiran buat senam hamil. Nah aku lihat tuh di YouTube banyak kan ya contoh-contoh senam hamil. Nah di situ aku ngeliat ada contoh senam hamil dari bidan Kriwi Life, ada tuh di YouTube namanya Kriwi Life. Nah itu aku dari 8 bulan sampai melahirkan itu aku ngikutin senam hamil itu, dan itu bener-bener rasanya tuh enak banget di badan tuh, nggak bikin sakit. Jadinya tuh kita jadi badannya enteng, nggak pegel-pegel, nggak sakit pinggang gitu. Nah itu aku ngelakuin senam itu setiap pagi. Jadi sebelum mandi aku senam dulu, tapi aku makan dulu ya. 1 jam sebelum senam itu minimal udah makan atau nyemil, jadi biar tubuhnya nggak lemes, nggak kunang-kunang, atau nggak pusing. Sebenarnya senam ini bisa dilakuin dari trimester pertama. Cuma kalau trimester pertama itu jangan terlalu sering karena kan kandungannya masih lemah ya. Jadi lebih baik yang olahraga yang aman lah, seperti mungkin yoga. Senam hamil boleh, tapi jangan yang terlalu rumit gitu, yang agak mudah-mudah aja. Nanti kalau misalkan udah trimester 2, trimester 3 baru deh kita mulai senam hamil yang agak berat gitu. Bukan lebih berat sih, mungkin step-stepnya lebih banyak ya. Cuma kalau misalkan kalian ada riwayat pendarahan atau placenta previa, itu disaranin trimester 1 trimester 2 itu nggak terlalu banyak gerak ya, karena takutnya kan dia ngalamin pendarahan lebih hebat. Jadi bisa dilakuin di trimester 3, dan itu harus dengan anjuran dokter atau bidan yang kalian cek di sana ya. Kemudian yang ketiga aku ngelakuin induksi alami. Waktu itu aku tuh benar-benar kayak kepikiran gitu loh, kayak hamil seminggu tuh aku belum lahiran. Gimana ya caranya biar cepet lahiran normal sebelum HPL gitu. Karena aku pikir tuh kan kalau misalnya lewat HPL itu pikiran udah kayak pasti
SC, pasti di SC gitu. Nah, aku cari tahu di YouTube, di Google, bisa dengan induksi alami. Contohnya tuh kayak kita makan nanas, makan kiwi, makan paya mengkel gitu, induksi alami, supaya si rahimnya itu menipis. Jadi kan selama rahim itu menipis, jadi tuh semakin kepala bayi itu semakin turun gitu. Aku dari hamil seminggu itu udah rajin makan nanas, dan itu aku mulai ngeflek, dan ngefleknya aku itu hampir setiap hari. Itu aku ngerasain ngeflek itu 5 hari sebelum ngelahirin. Jadi dari hari pertama sampai hari kelima itu waktu ngelahirin itu aku masih ngefleknya tuh kayak hari pertama head gitu loh, yang cuma setetes 2 tetes gitu. Nah, aku tetap rutinin makan nanas. Nah, pas hamil 2 aku lahirin atau hamil 3 itu aku makan kiwi mengkel. Nah, setelah makan kiwi mengkel ini langsung keluar bercak lendir merah gitu. Nah, itu aku langsung tahu, oh ini berarti udah waktunya ngelahirin nih. Nah, bener, aku cek ke bidan, ternyata memang langsung udah bukan 2. Jadi kalau misalkan udah deket-deket HPL, aku saranin sih makan nanas atau enggak kiwi mengkel. Jadi dia lebih bisa cepet ngebuka pembukaan gitu, menipiskan rahim. Nah, ini yang keempat, jangan sampai lupa. Yang keempat ini aku untuk biar mempercepat persalinan normal sebelum HPL, aku ini berhubungan sama suami. Jadi jangan dipikir tuh kalau selama hamil tuh nggak usah berhubungan lah, gini ini itu. Nah, itu stop, jangan dipikir kayak gitu. Ya, kalau trimester pertama sama trimester kedua memang tidak disarankan, tapi trimester ketiga mendekati kelahiran itu disarankan untuk berhubungan dengan suami itu sering. Jadi misalkan sehari sekali. Jadi kan sperma itu memunculkan kontraksi di dalam perut. Jadi kenapa kita disuruh sering berhubungan, karena itu bisa membuat kontraksi atau bisa menipiskan rahim juga. Jadi trimester terakhir itu sangat dianjurkan untuk para suami istri yang istrinya sedang hamil, itu dianjurkan untuk berhubungan suami istri agar lebih cepat mengalami pembukaan dan lebih cepat melahirkan. Kemudian aku yang terakhir ini nggak sering sih, kebetulan aku kan waktu ke bidan itu ada gimbal. Nah, kan aku pengen banget tuh main gimbal. Nah, kebetulan aku kan selama hamil aku nggak beli ya. Terus di bidan tuh ada gimbal. Jadi pas aku udah ngalamin pembukaan, aku seringin tuh main gimbal, squat itu kayak kita tuh diri terus agak jongkok gitu loh, jongkok setengah badan gitu. Nanti kalian cari aja di YouTube ya, squat namanya. Terus aku main gimbal, aku nggak bisa diem, aku jalan mondar-mandir, itu bisa mempercepat pembukaan. Apalagi dengan bermain gimbal itu benar-benar bikin cepat buka pembukaan gitu loh, biar nambah gitu. Jadi aku saranin kalian kalau misalkan emang punya gimbal atau pengen lahiran normal, itu kalian bisa beli gimbal, banyak kok di online shop itu namanya gimbal. Dan kalian bisa bermain itu sekitar trimester 2 atau trimester 3, dan itu diseringin ya biar bisa ngelahirin normal sebelum HPL. Nah, dan itu 5 tips dari aku. Itu cara-cara aku buat aku bisa ngelahirin normal sebelum HPL. Kebetulan aku melahirkan itu H-1 sebelum HPL. Nah, semoga tips-tips dari aku itu bisa bermanfaat buat kalian ya. Semoga kalian juga bisa melahirkan normal sebelum HPL. Semangat ya yang sebentar lagi mau lahiran. Semangat juga, selalu afirmasi positif ke bayinya dan diri kita sendiri ya, supaya lahirannya bisa lancar, normal, sehat, selamat semuanya. Amin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya.